Wala tashtagil bil masjid illa bil ibadati faqat. Dan janganlah kamu menyibukkan saat kamu berada di masjid kecuali dengan ibadah. Ibadah di masjid itu ya itikaf, baca Quran, ya, zikir, mengaji, majelis ilmu, ya, hal-hal yang baik. Kenapa? Li'annahu lam yubna illa liyu'badallahu fihi. Karena masjid itu tidaklah dibangun kecuali untuk kita beribadah dan menghamba kepada Allah. Masjid dibikin bukan tempat buat selfie, bukan buat bangga-banggaan, ya, bukan juga untuk tempat yang dia masjid buat kotoran di masjid, ya. Rapat ya boleh di masjid, rapat yang baik, ya. Tapi juga ingat, nggak boleh dikotorin, ya. Ada beberapa tempat masjid dia merokok di dalam masjid, nah, itu nggak boleh, ya. Walaupun untuk maslahat masjid tadi, dia rapat atau dia apalah itu, nah, itu nggak boleh, ya. Tidak adab. Man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum istifadata wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih selalu memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama untuk melakukan sholat berjamaah, beriktikaf, dan sama-sama untuk mengkaji daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, kita membaca sholawat Tibbil Qulub untuk kesembuhan guru kita Habib Muhammad bin Ahmad Fadak dan semua orang-orang yang sedang sakit daripada keluarga kita, ya, tetangga kita, lingkungan kita, dan semua orang muslim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Karena di antara doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saat lagi di majelis ilmu, ya. Ini sekarang udah di tempat majelis ilmu dan juga di masjid. Kemudian di waktu mabainal isya'in, antara maghrib dan isya. Ini termasuk doa yang insyaallah istijabah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Faslun adabul masjid.
adab-adab saat kita berada di masjid. Waqad qala alaihi salatu wassalam, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar fil Musnad, wa Tabrani fil Kabir, wal Baihaqi fi Sya'ab. Riwayat hadis Abi Darda. Masjid adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Ya. Masjid itu disebutkan oleh Nabi Muhammad rumahnya orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi yang semakin sering ke masjid, yang selalu iktikaf di masjid, ini udah dapat tanda dari Nabi. Berarti dia orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia jarang ke masjid, nggak pernah ke masjid, nah berarti ada masalah ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga bersabda, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang yang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah bahwasannya orang tersebut mempunyai keimanan. Jadi antara orang yang mempunyai iman adalah orang yang rajin ke masjid. Ya, nah, ini bisyarah, ya, kabar gembira daripada Nabi Muhammad. Nah, kita semua yang sering ke masjid untuk sholat berjamaah, pengajian, ya, membaca Quran, iktikaf, ini Nabi menyatakan dia orang yang beriman. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Taubat ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dan hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman di hari akhir. Kita menjadi rajin ke masjid, kita mau ke masjid untuk beribadah, ini termasuk daripada orang yang mau memakmurkan masjid. Ya, jadi yang memakmurkan masjid bukan hanya dari segi yang zahir saja, dia membuat masjid, tapi ada hal yang membangun masjid, ada hal yang lebih daripada itu, yaitu orang yang rajin hadir ke masjid. Dan juga kita dianggap untuk orang-orang yang beriman di hari akhir, beriman di hari Yaumul Qiyamah. Karena kan kita semua meyakini kita wafat, dan kita meyakini juga ada kehidupan setelah kehidupan akhirat, dan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan akhirat. Nah, keberadaan kita di masjid, seringnya kita ke masjid, ini menjadi bentuk daripada amaliyah, dan kita meyakini bahwasannya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Ketika kita mau beramal soleh, beramal baik, tidak ada yang mengetahuinya, enggak dipuji sama orang, tidak dianggap baik sama orang lain, itu ada tanda bahwasannya kita meyakini, kita mengharap pahala dari Allah, kita beriman kepada Allah bahwasannya ada hari akhir. Disitulah Nabi mengatakan hanya orang beriman. Jadi tanda daripada orang yang beriman adalah orang yang sering ke masjid. Wa addahu alaihi salam fi sab'ah alladzina yudhilluhumullah fi bidhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhillah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan kategori di antara 7 orang yang akan mendapat naungan Allah di hari kiamat adalah di antara naungan tersebut tidak ada yang mendapatkan naungan di hari kiamat kecuali 7 orang tersebut. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang di hatinya ada ta'alluq, ada keinginan kepada masjid.
idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Kalau dia keluar dari masjid, kepengennya mau kembali lagi ke masjid. Itu tanda-tanda orang yang hatinya ada kaitan dengan masjid. Di mana tempat, ya, di rumahnya lah atau di tempat lain, dia selalu mengunjungi rumahnya Allah untuk sholat, untuk i'tikaf, ya. Nah, ini juga termasuk daripada tadi, ya, kita akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Enggak usah di akhirat, ya. Kita kepanasan mau berteduh lagi di dunia aja, daripada kehujanan atau pada kepanasan, saat kita ingin berteduh kita girang bahagia. Apalagi nanti di yaumul akhir, tidak ada yang akan bisa memberikan pertolongan melainkan hanya amal kita. Nah, di antara amal yang akan memberikan naungan kita adalah seorang yang di hatinya ada keterikatan dengan masjid. Kalau udah masuk masjid, dia ngerasa adem, tenang, pengennya ibadah, ya. Nah, sampai dia keluar pun dia selalu merindukan dengan masjid, nggak bisa meninggalkan masjid. Nah, karena dalam riwayat Nabi Muhammad itu hidupnya, selama beliau hidup dan disyariatkan sholat berjamaah, beliau selalu sholat berjamaah di masjid, ya. Berjamaah baik dimanapun, tapi ditambah lagi berjamaah di masjid, ya. Kecuali hanya di akhir-akhir hayatnya, ketika Nabi sudah sakit, drop, maka Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, maka beruntunglah kita yang punya rutinitas ke masjid, ya. Oke, kita nggak bisa berjamaah full 5 waktu berjamaah full di masjid, paling tidak kita juga tetap berjamaah walaupun nggak di masjid. Nggak bisa juga, paling tidak dalam 5 sholat ini satu hari 4 lah kita pertahankan untuk sholat berjamaah, tidak di masjid, ya lebih baiknya ya di masjid semua, ya. Begitu terus, 5 nggak bisa, 4 nggak bisa, langsung 3, ya. Jangan dari 5 hanya sekali doang ke masjidnya, ya. Ntar dia malah kenyamanan di satu, lama-lama nggak sholat lagi ke masjid, ya. Paling seminggu sekali doang sholat Jumat, ya. Jadi kalau mau melaksanakan ibadah, ya, kebiasaan kita dari 5 turunin 1 aja, ya. Nah, biar apa? Biar ibadah kita bisa maksimal. Tidak mudah, tapi pahalanya besar. Yaitulah tadi, ya. Untuk pahala yang besar, amaliyah tadi tidak mudah, karena dia akan mendapatkan naungan dari Allah. Dan Nabi Muhammad memberi tanda kepada orang tadi, orang yang bertakwa dan orang yang beriman. Kemudian saat kita sudah di masjid, apa yang harus kita lakukan? Walakin alaika halal julus fihi bil adab wal ihtiram. Dan hendaknya ketika kamu sudah berada di masjid, maka duduklah dengan penuh adab dan penuh ihtiram. Kenapa? Ini kan rumahnya Allah. Kita kayak masuk ke rumah. Gimana kalau di dunia kita mau masuk rumah orang yang kita kagumi, rumah orang yang punya jabatan, gak bakal sembarangan kita masuknya, pasti dengan adab. Apalagi rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka semakin kita penuh dengan adab, disitulah semakin kita mendapatkan ta'zim dan anugerah dari Allah, karena sebab kita menghormati masjid tadi. Wal imsak an fudulil kalam fadlan anil mahzur minhu wal haram. Dan menahan diri kita untuk tidak berbicara, terutama apalagi pembicaraannya tadi hal-hal yang haram, yang dilarang oleh syariat, ya. Jadi
saat kita sudah rajin ke masjid pun itu ada tata caranya, ada standarnya itu loh, ya. Ada aturannya. Orang mau masuk pabrik, ya, itu punya aturan, punya cara. Masuk ke mall ada caranya, masuk ke gedung DPR ada caranya, ada tata caranya. Kondangan ke rumah orang juga ada tata caranya. Nggak mungkin kita kondangan pakai pakaian nggak rapi. Kita di dunia masih bisa mengagungkan, menganggap hal-hal yang tadi, yang sebenarnya itu Allah nggak melihat itu, ya. Masa iya dia ke masjid tidak dengan adab, ya. Jadi saat di masjid, diantara adabnya adalah kita tidak berbicara kecuali berbicara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in badalaka tahaddus bi syai'in min umuri dunya fabruz ila kharijil masjid. Kalau kita udah nggak kuat nih, udah mau menampakkan pembicaraan atau diajak bicara oleh orang lain, terus pembicaraannya tadi urusan dunia, urusan kerjaan lah, urusan apalah, ya, maka keluarlah ke masjid, ya. Keluar sebentar, nerima telepon urusan dunia, keluar, ya. Ini mimbabil adab juga, termasuk adab di situ. Wala tashtagil bil masjid illa bil ibadati faqat. Dan janganlah kamu menyibukkan saat kamu berada di masjid kecuali dengan ibadah. Ibadah di masjid itu ya itikaf, baca Quran, ya, zikir, mengaji, majelis ilmu, ya, hal-hal yang baik. Kenapa? Li'annahu lam yubna illa liyu'badallahu fihi. Karena masjid itu tidaklah dibangun kecuali untuk kita beribadah dan menghamba kepada Allah. Masjid dibikin bukan tempat buat selfie, bukan buat bangga-banggaan, ya. Bukan juga untuk tempat yang dia masjid buat kotoran di masjid, ya. Rapat ya boleh di masjid, rapat yang baik, ya. Tapi juga ingat, nggak boleh dikotorin, ya. Ada beberapa tempat masjid dia merokok di dalam masjid, nah, itu nggak boleh, ya. Walaupun untuk maslahat masjid tadi, dia rapat atau dia apalah itu, nah, itu nggak boleh, ya. Tidak adab. Masjid itu harus ini nih, harus segar, wangi. Nah, karena kenapa? Ya inilah yang bisa daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rapih. Ya, masjid itu harus rapih, ya. Allah Ta'ala mengatakan di surat An-Nur ayat 36, fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Di rumah-rumah Allah itu diizinkan di dalamnya untuk diangkat dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas apabila di rumah Allah, di masjid, kita berbicara hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya di masjid tapi dia ghibah dan dia berencana bermaksiat lagi di masjid, gara-gara ketemu temannya akhirnya dia malah niat mau bermaksiat gara-gara ketemu temannya di masjid. Nah, ini bahaya, ya. Ila qaulihi ta'ala wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya terhadap siapapun orang yang Allah kehendaki tanpa ada hitungan, tanpa ada batasan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jika ingin menggampangkan rezeki kepada seorang hamba, Allah akan berikan kepada orang tersebut dengan tanpa ada batasan, tanpa ada yang tidak masuk dengan nalar dan akal kita. Kalau Allah Ta'ala udah mau ngasih rezeki kepada seorang hamba, dan diantara orang-orang yang diberikan rezeki kepada Allah Ta'ala adalah orang yang bisa menjaga pembicaraannya saat mereka di masjid. Karena orang yang berbicara urusan dunia di masjid, ya, tidak akan diberkahi hartanya dia. Jadi kalau sudah darurat omongan yang dunia, keluar daripada masjid, itu lebih aman, ya.
Kemudian wa idza dakhaltal masjid faqaddim rijlakal yumna, dan apabila kamu mau masuk masjid maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Masjidnya mana nih? Kalau masjidnya udah mulai di tangga ya, maka dari tangga tadi kita masuk udah kaki kanan. Tapi kalau masjidnya sudah dimulai dari pintu, maka di pintu itu kita mulai kaki kanan ya. Kalau masjid ini dari tangga itu ya, dari tangga sudah masjid ya. Nah, berarti dari tangga sudah harus masuk dengan kaki kanan. Kalau di Masjid Al Khairat itu kan yang bawah itu bukan masjid, ya, yang ada kanopinya itu bukan masjid. Ya, makanya itu dibuat kadang-kadang burda, hadroh, marawis, karena itu bukan masjid. Jadi kaki kita masuk masjidnya dari mana? Dari mulai tangga yang kedua itu. Udah masuk, itu baru masjidnya. Waqul bismillah, dan saat begitu masuk masjid baca bismillah, wassalatu ala rasulillah, Allahumma gfirli dzambi waftahli abwaaba rahmatik. Ya. Bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma gfirli dzambi waftahli abwaaba rahmatik. Bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma gfirli dzambi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu rahmat-Mu. Itu doa masuk masjid. Wala tajlis hatta tusalli rak'atain, dan janganlah kamu masuk masjid jangan langsung duduk, tapi salat 2 rakaat dulu. Karena disebutkan di dalam hadis, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Atau kama qala Nabi. Ya, apabila kalian masuk masjid jangan langsung duduk kecuali kalian sudah salat 2 rakaat. Salat apa disebutnya? Tahiyatul masjid. Ya. Kalau sekalian kayak sekarang nih ada orang masuk masjid, sekalian dia masuk mau salat ba'diyah maghrib, boleh diniatin, boleh. Diniatin juga sekalian salat sunnatul wudu, boleh, boleh. Salat sunnatul hajah, boleh. Salat sunnah taubah, boleh. Sholatnya 2 rakaat, pahalanya 5 sholat. Gara-gara dia ngaji, jadi dia tahu. Jadi amaliyahnya kelihatannya dikit, tapi pahala dia bisa dapat banyak. Gara-gara berilmu. Afdolnya lagi, ba'dal setelah kita masuk, ya, sholat 2 rakaat tadi. 2 rakaat tadi ya, dengan niat yang banyak, tapi yang diutamakan niatnya tadi harus apa? Salat tahiyatul masjid ya. Kecuali di mana? Kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram nggak ada salat tahiyatul masjid. Masuk Masjidil Haram apa yang kita lakukan? Tawaf. Tawaf itu menjadi salat tahiyatul masjidnya saat kita berada di Masjidil Haram. Setelah tawaf baru disunnahkan sholat sunnatat tawaf. Bukan namanya, bukan sholat sunnah tahiyatul masjidil haram, nggak ada. Ya, jauh tapi insya Allah nyampe semua. Ya. Nah. Dan paling afdol kalau di Masjidil Haram sholat sunnah ihramnya di mana? Khalfa maqam Ibrahim, di belakang maqam Ibrahim. Kalau nggak bisa juga ya sudah, di mana aja, yang penting masih di wilayah dekat daripada Ka'bah dan di Masjidil Haram tadi. Ya. Nah, itu aturan kita biasa kalau umroh, kita tadi masuk masjid, salat tawaf 7 kali, kemudian salatnya di belakang khalfa maqam Ibrahim. Kalau rame ya geser, cari tempat salat yang tidak ramai, bisa khusyuk, lebih baik. Ada waktu-waktu yang memang dilarang untuk sholat.
tidak dianjurkan. Ya. Salah satunya adalah waktu zawal. Ya. Selain hari Jumat. Waktu zawal itu ya menjelang duhur. Itu kalau di luar. Tapi kalau di masjid masih boleh. Karena kenapa? Karena kita masuk masjid, masuklah sholat sunnah dzatu sabab. Kalau sholat sunnah mutlak nggak boleh. Di waktu yang 5 ini sholat nafilah mutlak nggak boleh. Ya, nafilah mutlak itu yang nggak ada sebabnya. Tidak ada sebab, entah sebabnya berbarengan atau sebabnya lebih dahulu. Kalau sebabnya berbarengan itu kayak sholat sunnah kusuf, gerhana, sholat sunnah berbarengan. Ya. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid itu sunnah sabab mutaqaddim, masuk masjid dulu baru ada sholat sunnah. Ya. Ada sholat sunnah safar, ya, safar dulu baru dia sholat sunnah. Ya. Orang datang dari safar perjalanan jauh, sunnah dia sholat 2 rakaat dulu. Kalau itu di masjid masih boleh, walaupun ba'dal asar. Kan sebenarnya kalau sholat ba'da asar, sholat sunnah ba'da asar nggak boleh, kecuali beberapa sholat sunnah. Ya, salah satunya adalah masuk tahiyatul masjid. Itu masih diperbolehkan. Nah, tapi kalau seandainya sholat sunnah selain itu nafilah mutlak, itu nggak boleh ba'da asar. Bahkan sebagian ulama walaupun di masjid mereka nggak melakukan sholat sunnah ba'diyah asar. Mereka menggantikannya dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali baru duduk. Ya, karena makruh sholat setelah ba'da asar itu sholat sunnah yang dilakukan makruh, kecuali sholat wajib. Kita mau qadha, kita udah sholat asar, terus kita lupa, ya Allah dulu waktu masih SMA dulu jarang sholat, kita mau qadha, boleh, walaupun ba'da asar, walaupun ba'da subuh, itu harus. Kalau itu nggak ada waktunya, 24 jam boleh. Ya. Jadi yang dilarang itu adalah sholat sunnah nafilah mutlak yang tidak keterkaitan sama sebab dan waktu dan tempat. Kalau masuk masjid berarti kan jadinya nanti dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu masih diperbolehkan. Kemudian fa'il lam tatamakkan minas shalah, dan apabila kamu tidak sempat sholat, ya, maka bacalah faqul 4 marrat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka baca doa tadi 4 kali. Kenapa nih enggak sempatnya? Seandainya mau ngaji takut ketinggalan dia baca ini aja lah. Ya. Atau imam sudah sholat, udah takbir, dia belum qobliyah, ya udah ntar aja qobliyahnya digabung, diqadha setelah sholat maghrib, boleh. Ya, mengqadha sholat qobliyah itu boleh setelah sholat wajib. Qobliyah maghrib boleh diqadha setelah maghrib. Qobliyah zuhur boleh diqadha setelah sholat zuhur. Qobliyah asar pun boleh diqadha setelah asar. Qobliyah subuh pun boleh. Tapi ya kadang-kadang sesuatu yang boleh juga nggak boleh kita lakukan di hadapan orang, takutnya menjadi fitnah, ya, atau ntar bakal disalahin gitu ya. Ini orang habis sholat subuh kok dia sholat sunnah ba'diyah subuh, padahal dia tadi masuk masjid, ya dia sudah imamnya udah qomat, sudah rakaat pertama, sayang kalau ditinggalin. Itu boleh. Yang penting sebelum keluar waktunya, sebelum keluar waktu sholat tadi, waktu sholat wajibnya tadi, maka diperbolehkan. Nah, jadi begitu masuk waktu sholat duhur,
maka masuk 3 waktu sholat. Qobliyah duhur, sholat duhurnya, dan ba'diyah duhur. Selesai waktu duhur, hilang juga waktu sholat 3 ini. Begitupun sholat asar. Masuk waktu asar, masuk sholat sunnah, qobliyah asar, dan sholat asarnya. Nggak ada ba'diyah asar ya. Masuk maghrib, masuk juga 3 sholat. Qobliyah maghrib, sholat maghribnya, dan ba'diyah maghribnya. Hanya saja ada beberapa masjid, ada beberapa ulama tidak mengamalkan qobliyah maghrib. Ya, di Hadramut, kebanyakan di Yaman, khususnya Yaman Selatan, itu mereka tidak mengamalkan sholat qobliyah maghrib. Kenapa? Karena menjaga waktu itu waktu yang masih diantara gabung antara ba'diyah asar dan waktu qobliyah maghrib. Karena waktu tersebut waktu yang makruh. Tapi bukan berarti mereka menyalahkan kalau ada orang yang sholat qobliyah maghrib, silahkan. Ya, mau dilakukan ya boleh aja. Itu pertama. Kedua, waktu sholat maghrib itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i di madhab yang qadim, madhab yang lama, itu waktunya hanya singkat. Waktu sholat maghrib itu menurut madhab Syafi'i hanya sedikit, ya. Tapi akhirnya Imam Syafi'i menghapus pendapatnya tadi, merubah pendapatnya tadi. Apa waktunya? Berapa waktu sholat maghrib itu? Begitu masuk waktu maghrib, orang persiapan toharoh, kira-kira persiapan toharoh berapa menit? Anggaplah 10 menit ya, 15 menit lah paling banyak. Habis itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah paling lama berapa menit sih? 5 menit, 7 menit lah. Ya anggaplah 10 menit. Habis itu zikir yang disyariatkan sama Nabi. Kayak la ilaha illallah, Allahumma antas salam, Allahumma ajal, yang sering kita baca. Paling 5 menit, 10 menit, sudah selesai. Kalau menurut madhab qadim Imam Syafi'i ini sekarang udah masuk Isya nih kita. Ya. Tapi kan akhirnya Imam Syafi'i merubah pendapatnya tadi. Nah, itulah pendapat ulama Hadramut. Mereka menjaga daripada hal-hal tersebut. Jadi begitu masuk azan sholat maghrib, mereka langsung nggak lama langsung sholat di sana. Ya. Nah, jadi kalau kita nggak sempat untuk sholat tahiyatul masjid, bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 4 marot, 4 kali. Ya, 4 kali. Wa idza kharajta minhu, dan apabila kamu ingin keluar dari masjid, faqaddim rijlakal yusra. Dahulukan kaki yang kiri. Pakai sendalnya kaki yang kanan. Ngeluarinnya yang kiri. Pakai sendal juga ada adabnya. Pakai sendal masukinnya ya yang kanan, ngeluarin yang kiri. Wa qul ma taqaddam, dan baca seperti yang tadi. Allahumma ighfir li dzambi waftah li abwaaba fadlik. Tadi kan abwaaba rahmatik, sekarang ini abwaaba fadlik. Allahumma ighfir li dzambi waftah li abwaaba fadlik. Dan ditambahin a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudihi. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dan tentara-tentaranya dan pasukannya. Ya. Jadi Allahumma ighfir li dzambi waftah li abwaaba fadlik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudihi. Itu doa keluar masjid. Kemudian kalau kita udah di masjid terus dengar azan, maka wa idza sami'tal muadzin faqul mithla ma yaqul. Apabila kamu mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita juga baca Allahu akbar. Illa fil hayalatin, kecuali saat di hayalah. Hayyalas shalah dan hayyal falah, kita enggak ngikutin bacaan dia. Tapi bacanya apa?
faqul la haula wala quwata illa billah. Wa fit taswib, juga saat lagi azan subuh, as-salatu khairum minan naum, apa yang kita baca? Sadaqta wa bararta, ya, wa ana dzalika minasyahidin. Atau sadaqta wa bararta udah boleh, ya. Fa idza faragta min jawabihi, apabila sudah selesai menjawab adzan tadi, maka bacalah fasalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru doa adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al wasilata wal fadilah syarafa wad darajah al aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam mahmud alladhi wa'attah. Nah, itu doa adzan. Ada tambahannya lagi dari para ulama. Baca apa? Rabbighfirli wa liwalidayya. Mau orang tuanya masih hidup atau meninggal, itu dibaca juga. Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Terus warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa adzan, ya. Fadilahnya dia termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Yang baca doa tadi ditambahin Rabbighfirli wa liwalidayya, dia termasuk orang-orang yang berbakti sama orang tua. Kalau termasuk orang-orang yang berbakti, ya sudah aman berarti dia. Allah tidak jadikan dia orang yang durhaka. Orang yang berbakti sama orang tua, ya Allah akan ridho. Jangan ridho Allah fi ridhol walidain. Keridhoannya Allah berada pada keridhoannya orang tua. Orang tua kita sudah ridho sama kita, sudah senang sama kita, insyaallah Allah bakal ridho juga, ya. Apalagi kita doain tadi, apalagi sudah meninggal orang tuanya, sudah lebih wajib kita berbaktinya ya dengan doa. Kalau orang tua masih hidup, ya nggak butuh dengan doa doang, kasih uang, bahagiain, yang lain-lainnya, ya. Wa aktsir minad du'a bainal adzan wal iqamah, dan memperbanyak doa. Di antara doa-doa yang mustajabah adalah antara adzan dan qomat. Ada jeda, ada waktu 1 menit, 2 menit doa. Doa apa aja, bebas, ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, ad-du'a bainal adzanaini la yuraddu. Hadis riwayat Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i min hadis Anas bin Malik. Apa sabdanya? Doa antara 2 adzan, maksudnya adalah adzan dan qomat, itu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dikabulkan nama Allah, tidak dikabulkan, kita punya amal baik, ya. Karena doa yang belum dikabulkan sama Allah Ta'ala itu menjadi amal baik kita, Allah simpen jadi celengan di akhirat. Jadi kalau seandainya amal kita anjlok, banyakkan maksiatnya, itu doa-doa yang belum dikabulkan sama Allah menjadi pahala. Jadi ada orang bermaksiat banyak, dikira dia bakal menjadi penghuni neraka, ternyata dia disuruh masuk surga sama Allah Ta'ala. Ya Allah, dia ngerasa kayaknya aku di dunia dulu penghuni neraka. Iya, ini doa yang menghantarkanmu ke surga adalah doa-doa munajatmu yang kau ucapkan kepada Allah Ta'ala, yang kau harapkan kepada Allah Ta'ala, tapi belum dikabulkan. Itu menjadi amal baik kita. Nah, jadi penting, ya, doa itu penting. Dikabulkan atau bukan dikabulkannya bukan urusan kita. Kita nggak boleh komplain sama Allah. Kita dikasih sehat aja tanpa kita minta. Kita kadang lupa minta sehat. Allah kasih terus sehat. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, kita lupa minta sehat.
lupa minta kelancaran duniawiyah dan ukhrawiyah. Tapi Allah kasih terus. Jadi kalau mau hitung-hitungan, ya, banyakan Allah kasih daripada yang Allah tidak berikan kepada kita. Jadi tugasnya kita hanya berdoa, urusan dikabulkannya atau tidak bukan urusan manusia. Ya, ud'uni astajib lakum. Doalah padaku, niscaya Allah akan kabulkan dengan caranya Allah. Tidak di dunia, di akhirat. Pasti itu, ya. Wa minad du'ail warid fi hadzal waqt, dan di antara doa yang diriwayatkan saat bainal adzan wal iqamah adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu afiyah, minta kesehatan, minta afiyah di dunia dan di akhirat, minta keselamatan di dunia dan di akhirat, keselamatan daripada macam-macam, entah hal-hal yang membahayakan kita secara zahir ataupun akidah. Nah, di akhirat keselamatan apa? Keselamatan kita tidak masuk neraka, kita tidak dijemur lama-lama di padang mahsyar, hisab kita dimudahkan. Itu hal-hal yang tidak menyenangkan di akhirat. Nanti Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita dengan doa tadi, ya. Waqad warada al-hath fi sunnah ala hadha doa fi ghairi hadzal waqt, dan telah dianjurkan juga doa di dalam hadis-hadis selain doa-doa tadi. Ya, ada doa yang lain yang tidak disebutkan di sini, yaitu fa alaika bihi fa innahu min ajmail adiyah wa afdaliha, maka hendaknya engkau dengannya. Perhatikanlah doa-doa tadi, karena itu mempunyai keutamaan yang sangat besar, ya. Nah, jadi alhamdulillah kita masih diberikan tadi nikmat afiyah, nikmat keselamatan, kelancaran duniawiyah dan ukhrawiyah, sehingga kita masih bisa beramal nih, masih bisa aktif ke masjid, masih bisa taklim, masih bisa sholat sunnah, ibadah dan yang lainnya. Insyaallah dengan doa-doa kita yang kita lantunkan dan usaha-usaha kita dengan ibadah apapun, ya, ibadah apapun saat ini yang kita lakukan, itu niatkan juga. Niatkan untuk apa? Niatkan untuk pertama biar kita istiqomah, niatkan untuk anak-anak kita biar mereka dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau kita punya keluarga, punya guru, ya, kita niatkan juga tuh amaliyah apapun yang sedang kita lakukan, biar guru kita sembuh, biar anak kita sembuh daripada penyakitnya. Karena Nabi pun, ya, itu sering bertawasul dengan doa, dengan amaliyah ibadah yang sering dia lakukan. Kita punya amal ibadah apa? Kita tawasul dengan amal ibadah tersebut untuk hajat kita. Insyaallah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad lam salukal afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma atulana a'marana wa ahbabana wa masyayikhina fi ta'atika wa ta'ati rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la hawaija min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.